Pak Nur Salim, apa kabar? Alhamdulillah baik coach. Alhamdulillah baik. Rambutnya baru ya? Dan baru diketakin. Tapi look fresh loh, Pak. Ya, biar lebih Ya. kelihatan nggak single aja. Hmm. Kelihatan segar. Sudah makan Pak Nur Salim? Alhamdulillah sudah coach. Tadi disempetin biar nanti pas waktu coaching biar lancar lah. Biar lancar ya. Saya yang belum makan. Makan dulu coach. Hah? Wah, Silakan kalau makan malaman dulu. nanti. Iya, Malaman. sama coach sama saya juga belum. Belum ya? Juga Bu Ida ya? Ya udahlah Bu, Ah, kita makan secara virtual aja. Iya, betul. Ibu kalau di jalan ada tempat makan, turun Bu, makan. Iya, nanti aja deh. Iya. kalau Oke. Bu Ida itu makannya sambil jalan kok, coach. Makannya sambil Kenapa? jalan ya. Iya, dia Iya. tuh bawa makanan banyak kayaknya. Jalan mobil. Harus Hmm. berhenti. Iya, Iya. bawa bekal banyak ya. Iya, pasti lah. Pinggir jalan kan banyak tempat makan Bu Ida. Iya, ya tapi nanti aja deh. Iya. Oke. Biar nggak kemalaman kita mulai ya. Biar saya dan Bu Ida bisa makan. Iya. Soalnya saya juga lagi di hotel ini Bu di Oh, daerah di mana? Kuningan, Kuningan Oh, Sudirman. oh Karena tadi gitu. baru selesai ngisi training offline. Oh, jadi Besok untuk malam ini pagi-pagi saya nginep mesti ya. ke Cikarang. Oh gitu, oke. Rabu Kamis saya ngisi di Cikarang di manufacture Nisin Manufacture. Sampai siang, sore saya terbang ke Bali. Oh, sibuk ini. Habis Bu Ida ninggalin sih. Sibuk banget ya coach ya. Aduh, Mbak, dinikmati Bu Ida. Iya. bikinin kopi dong, Mbak. Gimana Pak Ari? Pak, Kopi, Pak, baru kopi siapa bisa nih? gabung, baru nyampe rumah ini. Wah, it's okay Pak, it's okay. Ya, selamat malam semuanya. Malam-malam, terima kasih mengapresiasi kedatangannya. Baik, kita mulai saja ya, Bapak-bapak semua dan Ibu Ida. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bapak Ibu dijumpai dalam keadaan sehat ya, dan juga tentu saja dengan hati yang senang. Yes. Sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu di malam hari ini ya. Dan saya mundur lagi ya setengah jam. Karena kalau tadi saya mulai setengah 7, saya nggak keburu Pak Ari, Pak Habib, Pak Nur Salim, Bu Ida, dan yang lain. Karena tadi sesi saya selesai jam 5.15 di Menara Astra Sudirman. Jadi saya kabur ke sini, sampai ke hotel kan baru mandi dulu biar fresh. Makanya belum makan. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan selama 2 kali, 3 kali kan ya, kurang lebih kita sudah banyak belajar tentang memahami SR for non SR ya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Pengen tahu dong sejauh mana sudah dapat diimplementasikan, apa sih yang berubah dalam diri Bapak Ibu, dan apa pengaruhnya terhadap kinerja atau performa Bapak Ibu semua. Ada yang bisa share? Apa yang sudah diimplementasikan, apa yang berubah, dan apa pengaruhnya nih dari beberapa sesi coaching kita. Pak Habib deh, selanjutnya Pak Arik. Pak Arik dulu. Pak Arik, semoga Pak. Halo, Pak Habib. Ya kok, Yes. Pak Habib mau mulai share. ya yang berkesan kemarin saya ambil untuk tentang rekrutmen Kak. Oke. Jadi eh, sekarang saya lebih nyantai gitu ya kalau ada kebutuhan tambahan tenaga, Mhm. maksudnya interviewnya gitu ya, Oke. lebih lebih nyantai untuk menggali lebih dalam dari potensi-potensinya kandidat gitu kan. Hmm. 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 Terus yang kedua, eh,
dari sisi ilmu coaching kayaknya juga saya perlu belajar lebih mendalam kondisi-kondisi di lapangan gitu ya. Ya. Tim-tim lapangan ini saya lihat juga eh, apa protes ini dan sebagainya ya. Bahkan Lebaran kemarin pun juga beberapa tim yang memang masa kerja belum setahun seperti itu juga ada gejolak lah. Kok Hmm. ini begitu begitu seperti ini. Hmm. Sehingga pendekatannya harus persuasif ya coaching lah ya artinya karena kalau sudah satu kelompok itu keberanian seseorang itu akan menjadi gitu ya. Hmm. Nah, jadi coachingnya juga harus personal, artinya memberi pengertian, memberi apa bahwa kita pun juga punya dasar hukum seperti ini begitu ya. Yang mungkin bagi mereka tidak mau tahu karena kerja di lapangan sesuai target ya sudah dipenuhi ya juga mereka juga harus dipenuhi seperti itu kok. Oke. Ya. Oke. Jadi pendekatannya personal dan diberikan pemahaman ya Pak ya bahwa proses kerjanya yang operasional dan di lapangan pasti akan berbeda Pak ya dengan kantoran gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu kok. Oke, oke. Cakep Pak Habib. Thank you. Berapa banyak dalam proses rekrutmen kemarin ikut wawancara yang masih bertahan semua Pak? Masih bertahan sampai sekarang semua? Ya, opposite ya, artinya bukan bertahan, kebalikannya, yaitu yang baru saya ceritakan tadi. Sehingga saya Ah, harus ke lapangan untuk istilahnya meredam lah ya, agar tidak oke, ke mana-mana. Gitu kok. oke. Ya. Apa sih Pak yang menjadi big concern terbesar mereka Pak? Oh, kalau didetailkan cukup cukup ekstrim memang temanya. Tapi kalau secara general ya hak dan kewajiban aja cukup. Kewajiban. Hak dan kewajiban. Ya. Oh, hak dan kewajiban. Ya, Oke. itu yang perlu dibawa setelah kita ada rekrutmen kontrak ini seperti ini, anunya seperti ini, yang boleh seperti ini, tidak seperti ini. Nah, yang mungkin bagi mereka ada yang istilahnya mengambang gitu ya, Hmm, ya dan tidak seperti apa gitu. hmm. Sehingga kita juga harus punya senjata untuk sebagai akhir dasarnya apa gitu ya. Kita juga bawa undang-undang Permenaker, undang-undang tenaga kerja ini dan sebagainya bahwa ini loh kami tidak salah bahwa kami sudah sesuai aturan gitu. Oke, oke. Ya, mau tidak mau memang akhirnya perlindungan kita adalah itu ya Pak ya, undang-undang ya Pak ya, Ya, tenaga kerjaan. ya cukup rumit ya. Seharusnya nggak ngurusin itu akhirnya kita juga harus terlibat karena kita sebagai leader ya mau nggak mau ya mereka kan nunjuknya ke kami atau ke saya. Setuju? Ya, mau tidak mau Pak. Ya. Jadi memang leader itu yang kita pernah diskusi cara pandangnya itu pakai helikopter view kan Pak. Tidak bisa di dalam kotak semata. Oke, kerjaan saya Ya, ya, hanya ya proses A sampai B enggak bisa karena banyak aksesnya, banyak variabel-variabel yang tak terlihat tuh yang diurusin. benar benar. Dan harus kepala dingin, nggak boleh Setuju banget. karena bahkan yang kita perjuangkan itu bisa jadi lebih dari dari saya gitu ya, lebih dari kita Hmm, gitu loh. Ini ya. udah di case ini diperjuangkan udah lebih kok kayak gini. Ah, ah. Iya. Ya, memang sabar ya Pak. Ingat Pak, definisi sabar panjang menderita ya Pak. Oke, thank you Pak Habib for Oke, thank sharingnya. you Kak. Ya. Pak Nur Salim, mau share something Pak? Masih di mute Pak. Jadi kok ini saya nyambi, nyambi ngerjain sorry. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Sambil nyambi bisa bisa share nggak Pak? Apa ini coach? Sorry Kak. Selama ikut kelas SR Konon SR, apa yang berubah, apa yang sudah diimplementasikan, dan apa pengaruhnya buat kinerja bisnis, Pak? Eh, banyak sekali ya ilmu yang baru ya dari Ya, selama coaching ya ya. selama itu saya ikuti terutama terkait
eh, manajemen people, tentunya terkait Hmm. dengan human. Dan itu eh, saking banyaknya mungkin harus senantiasa di ini ya Pak, apa Ya, dikelola dengan baik ya, karena ya. ternyata yang paling sulit itu memang menghadapi orang ya. Hmm. Cara ini, cara ini yang paling paling susah memang ke people-nya ya. Jadi Ya. manajemen people memang jadi dasar utama ya untuk apa, apa ya, melancarkan sebuah pekerjaan lah dari sisi teknik, dari sisi ini yang utama memang ke people-nya. Karena ke orangnya sudah bisa kita manage dengan baik, mungkin pekerjaan bisa lancar terus. Hmm. Itu Pak. Ya. Belajar apa Pak dari semua hal itu Pak? Menurut Pak Nur Salim pada akhirnya. Memahami seseorang yang terkait dengan Oke. karakter orang, mungkin kita harus bisa memilah-milah ya, mungkin orang Ya. dengan karakter seperti itu kita harus bersikap seperti apa, terus Ya. terkait komunikasi juga harus hati-hati ya dengan berbagai macam tipe dan karakter seseorang ya, karena Ya. ada beberapa orang memang mungkin kita ajak dengan apa ya, tujuan ataupun tidak bisa, kadang-kadang harus serius, kadang-kadang Ya. orang juga kelihatannya suka guyon tapi dia kadang-kadang agak mudah tersinggung. Kita harus hati-hati untuk Ya. memahami terkait hal tersebut. Memang banyak banyak hal yang terkait people ini, dan memang di lapangan itu aktualnya memang seperti itu guys. Banyak hal Hmm. yang kita memang tidak ini ya, bisa bisa apa, kadang-kadang nggak bisa kita apa Hmm. manage dengan baik ya, terkait dengan manpower. Hmm. Ya. Itu Thank Gus. you Pak. Thank you Pak Nur Ya. Salim. Memang di mana-mana Pak. Kemarin saya ngajar di ya bantu ya bukan ngajar bantu Asra Asuransi. Lalu saya kemarin juga diminta bahkan dari Citaka Pabrik sampai sekarang saya masih mendampingi BPD Bali. Saya lalu sekarang juga lagi pegang Marriott Internasional Pak. Ya Marriott Internasional Hotel. Lalu juga tadi saya juga dari Senin Selasa itu ada bersama-sama dengan para pemimpin Columbia Sportwear untuk diskusi ya, untuk training juga dengan mereka coaching. Semua Pak dari perusahaan-perusahaan besar multinasional baik dari berbagai industri, dari manufaktur. Columbia Sportwear kan dari manufaktur ya. Lalu dari Nissin manufaktur juga semua sama. Kalau di Marriott itu kan bicara tentang industri hospitality. You know what Pak? Bottleneck-nya tetap sama Pak, penghalangnya. Mereka paham betul bahwa capability sumber daya terbesar dari perusahaan itu kan satu bicara tentang finance, aset, teknologi, ya, lalu organisasi. Tetapi memang yang paling besar serta paling challenging adalah tetap people, Pak. People di mana-mana. It's not easy memang mengelola people. Jadi memang diperlukan cara-cara yang ideal, ya gaya yang berbeda di semua situasi yang berbeda. Tadi yang dilakukan Pak Habib aja di lapangan menjelaskan tentang tuntutan hak kewajiban aja kan kita nggak bisa langsung memberikan instruksi ataupun nggak bisa Ya, mereka ininya Pak, kadar nggak ini. bisa meminta mereka untuk mereka memahami sepenuhnya ya Pak Habib ya, ataupun kita juga nggak bisa secara kasar kan ya Pak Habib ya. Ya, nah Benar. betul sekali. Harus Tapi kepala kita juga dingin, pelan. betul, kita nggak bisa kasar, tapi kita Walaupun di juga hati gitu ya. ya. Jadi memang pada akhirnya Ya, diperlukan setuju kepemimpinan yang saya. Gimana Bu Ida? Ya, setuju kalau memang berhubungan dengan apa ya, tim itu memang harus mempelajari karakter masing-masing ya Coach ya. Betul, betul, Untuk treatment satu dengan yang lain itu pasti beda. betul sekali. Nggak bisa sama ya Bu Ida ya. Iya, betul. Ada yang harus dikerasin, ada yang nggak bisa. Iya, betul banget tuh. Ya. Jadi
ada gaya yang memang kita mesti melakukan dengan tel atau instruksi, direktif jadi bentuknya. Ada yang memang kita di dalam berbicara dengan orang dengan gaya memotivasi, ada yang dengan gaya untuk memfasilitasi atau bentuk consulting, tapi ada juga kita lakukan dengan pendekatan pendelegasian. Ya, jadi memang berbeda-beda tergantung situasi dan orang yang kita hadapi. Nah, sebetulnya teman-teman semua, ini yang mau kita bahas nih lebih lanjut. Kalau dulu saya ingat kita pernah bahas kan ya tentang situational leadership. Ada yang ingat nggak? Situational leadership. Lupa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang perlu refreshment ya, perlu refreshment. Hari ini kita mau bahas tentang strategic leader, Bapak Ibu semua. Masih kaitan bagaimana kita membangun high performing team sih. High performing team. Tapi saya mau kita nanti ada satu segmen kita belajar untuk melihat tentang challenge Asuka ini di dalam gini terhadap medan yang dihadapi oleh Asuka. Karena bagaimanapun setiap bisnis itu, setiap industri manapun sekarang kan sedang menghadapi challenge ya, baik itu dari internal ataupun dari eksternal. Nah, nanti kalau memang waktunya keburu, kalau nggak di next session, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat faktor-faktor eksternal yang menjadi challenge buat Asuka. Ya. Nanti kita akan belajar satu framework yang namanya PESTEL analysis. Untuk kita bisa memilah sebetulnya challenge-challenge apa yang kita hadapi dari faktor-faktor eksternal. Nanti PESTEL analysis itu bicara tentang politik, ekonomi, environment, legal, teknologi, Bapak Ibu semua ya. Jadi faktor-faktor itu yang akan mempengaruhi faktor-faktor eksternal tapi menjadi tantangan besar buat kita. Nanti kita akan belajar ke sana ya. Teman, izinkan saya untuk share screen dulu. Apakah sudah muncul? Sudah muncul ya. Oke, saya sebut sebagai strategic leader. Karena memang tujuannya adalah bagaimana kita leader bisa berpikir strategis. Kalau leader sudah bisa berpikir strategis, artinya dia bisa mengelola secara strategis. Kalau bisa mengelola strategis, maka dia bisa menavigasi secara strategis. Karena pada faktanya teman-teman semua, Bapak Ibu, menjadi leader itu prosesnya selalu begini siklusnya. Kita leader dituntutkan untuk berubah lebih dulu ya, menjadi role model lebih dahulu. Kita diminta untuk bertransformasi lebih dulu, self transformation. Ketika kita sudah bertransformasi, transformasi kan artinya perubahan menjadi lebih baik. Ketika kita menjadi leader yang lebih baik dalam way of thinking, di dalam perilaku kita, sebetulnya tujuannya adalah apa sih? Untuk membangun connecting kan, untuk terhubung. Kita menjadi lebih baik supaya kita bisa terhubung. Terhubung dengan siapa? Dengan para pemangku jabatan. Baik itu internal ataupun eksternal. Baik itu kepada tim kita, baik itu pada pimpinan kita, ataupun kepada klien kita. Atau kepada vendor, atau kepada prinsipal kita, atau kepada orang-orang yang memang bersinggungan dengan bisnis kita. Bapak Ibu semua, terhubung. Tujuannya apa? Kita bisa membangun terhubung dengan orang-orang yang ada di dalam bisnis kita. Tujuannya adalah terbangun engagement. Engagement itu kan bicara tentang komitmen. Orang kalau sudah komitmen, mau tidak mau kan dia akan menepati janjinya. Dia akan berusaha untuk menepati apa yang sudah dia komitmenkan. Nah, kalau kita leader sudah bisa membangun hubungan yang terkoneksi dengan banyak orang, maka kita sebagai leader mampu menavigasi. Istilah menavigasi kan bukan cuma istilah dari pilot, bukan cuma istilah dari nakoda kapal laut, tapi bicara juga kita mampu menavigasi arah, strategi, rencana kita, langkah kita, action plan kita, supaya tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Jadi selalu siklus dari kepemimpinan,
self transformation, yang kedua bicara tentang connecting supaya menghasilkan engagement, dan yang ketiga itu bicara tentang menavigasi supaya bisa mencapai purpose atau goal dari organisasi. Ya, jadi kalau pada faktanya kita sebagai leader tidak mau bertransformasi, tidak mau mengubah way of thinking, cara berpikir kita menjadi lebih strategis, cara berpikir kita jauh lebih open, lebih luas, maka kita nggak akan mampu untuk kita bisa menghasilkan kinerja bisnis yang lebih baik. So, saya ingat tuh kata orang pinter, kalau ingin mengubah dunia mulai dari ubah diri kita sendiri kan ya. So, if we want to change our team, if we want to change our business, Bapak Ibu semua, start from asik. Setuju nggak? Yang setuju kasih hati dong. Kasih reaction. Atau nggak setuju? Enak aja kita disuruh berubah terus. Orang lain berubah dong gitu ya. Ya, itu menjadi beban memang menjadi leader ya. Fungsi leader kan bukan cuma secara manajerial, tapi juga developing people. Mengembangkan orang kan orang akan melihat kita dulu dong. Diri kita berkembang nggak? Baru kami mau berkembang. Kan begitu ya Pak Bu. Mimpin tim kan mimpin orang kan seperti kita didik anak ya Pak Bib. Ya, Ya kan? Seperti mendidik anak kan ya. Anak akan niru apa yang bapak ibunya lakukan kan? betul. Iya dong. Jadi begitu kan ya, ketika kita mimpin tim akan melihat kita, Pak Habib ngelakuin nggak, Pak Rizky ngelakuin nggak, Pak Mujikan ngelakuin nggak, Pak Nur Salim, Pak Arik, Bu Ida melakukan nggak? Kita kan jadi cerminan mereka. Ya, oke, berarti kita setuju ya, kita transformasi dimulai dari kita sendiri. Pak Rizky, malam. Malam, Coach. Gagal kita ngopi bareng Pak Rizky. Iya. Offline ini tertunda terus ya. Gimana kalau kita ketemu di tengah-tengah aja ya? Yuk, di mana? Semarang. Kan dekat ke Semarang. Daripada ke Cilegon tuh Bu Ida 11 jam. Ketuban aja dekat, Bud. Ketuban. Ayo, Ketuban. Ya. Ayo teman nggak realisasi. Nggak strategis kita nih. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, nanti menjadi strategic leader, kita mau belajar 3 poin sih. Bagaimana kita menjadi authentic leadership, menjadi pemimpin-pemimpin yang otentik. Otentik itu kan tidak meninggalkan keaslian kita ya. Kita tidak fake it, tidak pura-pura, kita tidak palsu. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana menjadi pemimpin yang brilian itu ditopang oleh 3 pilar. Kita akan belajar. Lalu yang ketiga pun kita akan belajar understanding your follower. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan tim, baik tim yang ada di kantor dengan tim yang ada di lapangan. Kan so different. Betul nggak? Tantangannya berbeda-beda. Jadi memahami dulu follower kita, tim kita, baru kita bisa melakukan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakter setiap mereka. Jadi strategic leader akan berbicara 3 hal ini. Kita menjadi leader yang otentik, leader yang brilian, yang dibangun dari 3 pilar, dan yang ketiga adalah bagaimana kita memahami tim kita. Ketika kita sudah memahami mereka, yang terjadi adalah kita tahu caranya bagaimana kita melakukan pendekatan, bagaimana caranya kita melakukan instruksi kepada mereka, bagaimana caranya kita melakukan yang namanya pendelegasian yang tepat kepada mereka. Ya, Bapak Ibu semua, ini yang mau kita pelajari di sesi kita. Oke, so kita mulai dulu. Bagaimana membangun diri supaya kita menjadi pemimpin yang dapat dipercaya dan direspek. Dipercaya dan direspek. Itu 2 hal yang berbeda loh. Tapi punya irisan yang sama. Betul nggak? Karena sebetulnya kita sebagai pemimpin, Bapak Ibu semua, kita mudah loh menjadi potret pemimpin yang menakutkan.
Di-respect dan ditakut itu beda loh. Jangan lakukan ini ya, nanti Pak Nur Salim marah loh. Iya aja deh daripada Pak Habib nanti ngamuk. Itu bukan respect, Pak. Itu namanya takut. Setuju ya? Itu namanya takut, bukan respect. Kalau respect kan artinya sepenuhnya sadar. Sepenuhnya sadar bahwa dia melakukan karena dia sadar betul bahwa inilah yang memang harus dilakukan. Bukan karena takut hukuman ataupun terintimidasi. Tapi pada faktanya Bapak Ibu percaya deh. Tadi saya seharian ini di kelas dengan para pemimpin dari Columbia Sportswear. Kan mereka juga global ya, mereka ada headquarternya di Amerika Serikat. Dan mereka punya cabang representatif di Indonesia. 2 hari saya bersama-sama dengan mereka. Menarik Bapak Ibu semua, dari 11 orang yang hadir, dan pemimpin yang hadir, ternyata 11-11-nya punya pengalaman yang mengerikan. Bagaimana mereka dipimpin oleh pemimpin yang menakutkan. Ada yang trauma Pak Habib, Pak Nur Salim, yang sampai hari ini kalau dengar nama pemimpin tersebut atau lihat wajah pemimpin tersebut, mereka gemeteran. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Kalau lihat diri saya dulu Bapak Ibu, saya dulu punya tuh pengalaman. Saya takut dengan seorang pemimpin waktu saya pernah kerja di sebuah korporasi. Bapak Ibu percaya nggak? Kalau dia lewat, kalau dia datang ke kantor, pemimpin saya datang ke kantor, saya ngumpet di bawah meja. Atau saya ngumpet di toilet. Saking takutnya. Wah, karena waduh, itu dengar suaranya aja orang kita para timnya udah menghindar semua kali. Tapi yang akhirnya memang hidup lucu sih ya kadang-kala ya. Bukan kadang-kala, sering kali. Malah saya didekatkan oleh beliau. Artinya gini, saya dipindahkan dari Departemen Pendidikan, saya dipindahkan menjadi sekretaris, tim sekretaris. Dan malangnya saya menjadi salah satu tim sekretaris beliau, Bapak Ibu semua. Kebayang nggak? Udah takut tiba-tiba jadi sekretarisnya dia. Itu dulu saya tuh Pak Habib, Pak Nur Salim, Bapak Ibu semua. Kebayang dong, dari yang dulu nggak ada interaksi setiap hari, sekarang mesti berinteraksi dengan dia. Ngurusin jadwal dia, ngurusin semua aktivitas dia, keperluan dia. Kebayang nggak? Udah ketakutannya kayak apa tahu. Kayak gimana, Coach? Gimana Bu Ida? Kayak gimana? Waduh Bu, Tiap percaya hari. nggak Bu? Kalau makan siang, Every day is nightmare kayaknya ya, Dok. yes, every day is nightmare. Kalau makan siang Bu Ida, saya tuh mesti kan, dia tuh pasti makan gado-gado aja punya nggak semua sayuran mau dia makan. Jadi kalau makan siang itu dia akan pencet kan intercom ke telepon, Arnold tolong ke atas. Waduh, saya kalau dipanggil begitu tuh, itu didorong-dorongan dengan para sekretaris yang lain. Ada 3 sekretaris, bayangin satu orang sekretarisnya 3 Bu Ida. Jadi kita suka dorong-dorongan, kamu deh yang maju, kamu deh. Tapi sekretaris paling senior suka bilang begini, ingat, kalian makan nasi nggak? Makan. Dia makan nasi? Iya, dia makan nasi. Sama-sama makan nasi kan? Kenapa takut? Menenteramkan untuk sesaat doang. Tapi begitu saya naik ke lantai dia, menemui dia di ruangan, tempatnya gemeteran. Ya, sampai segitunya Bu Ida. Ya, cuman lesson learn-nya apa, Bapak Ibu semua, saya belajar. Saya belajar one day kalau saya jadi pemimpin, saya nggak mau menjadi pemimpin yang ditakuti. Sama menjadi pemimpin yang direspek, yang dihormati, yang Iya, disegani. betul. Kadang nggak usah dipanggil, Coach. Ditelepon aja udah deg-degan ya. Iya, Bu. Apalagi, salah apa lagi. Pengalaman ya Bu. Pengalaman Bu Ida ya. Ada curhat aku. Punya pengalaman Bu Ida? Ya, begitulah. Tapi bukan yang di sini kan sekarang. Ayo, monggo kita curhat bareng. Kayak sama ya gitu dimaksud. Masih berlangsung kah? Sorry Kak. Mau saya pause rekamannya? Iya, boleh, Coach. Ya Coach, Oke, saya udah Pak, pada ya. cerita. Kayaknya gitu deh. Ada, saya lanjut nih ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, mari kita melihat. Sebetulnya kita bisa melihat sebuah bentuk kepemimpinan itu baik atau buruk berdasarkan beberapa poin. Mari kita lihat.
Jikalau ternyata, ya, wait. Ciri-ciri pemimpin yang buruk itu seperti apa? Satu, dia mementingkan diri sendiri, selfish. Saya tidak sedang teman-teman untuk mengajak, memotret atau mengobservasi orang lain. Tapi mari kita mengobservasi diri sendiri. Setuju? Setuju ya? Kita membedah diri kita sendiri sejauh ini. Apakah kita selfish? Mementingkan diri sendiri. Apakah kita nggak mau kalah? Contoh orang selfish kan dia kompetitif, oke, baik. Tapi bicara tentang selfish, mementingkan apa yang menjadi agenda pribadi dia. Mengabaikan orang lain, tidak peduli sama orang lain, mengutamakan orang lain. Bahkan terjebak kepada mengasihani diri sendiri. Itu orang selfish ya teman-teman. Lalu yang kedua, ciri pemimpin yang buruk adalah pemimpin tersebut tidak ngajarin orang menjadi berkembang. Tidak ngajarin orang menjadi lebih baik. Tidak mengajari tim untuk bisa lebih lagi menggali kompetensi diri dia. Nggak membuat tim lebih baik. Ataupun pemimpin yang buruk adalah dia tidak melakukan proses pendelegasian. Yang dia lakukan adalah micromanaging. Yang dia lakukan adalah dia memonitoring. Yang dia lakukan seperti CCTV 24 jam. Itu pemimpin yang buruk, teman-teman semua. Bahkan waktu itu saya pernah dipanggil melakukan executive coaching loh di level senior manager. Di level senior manager sebuah perusahaan multinasional. Besar sekali. Lalu ketika saya dipanggil melakukan proses coaching, executive coaching itu one on one, dia bilang gini sama saya, coach boleh nggak jangan di kantor. Kenapa? Jangan di kantor katanya. Kalau kita coaching boleh cari tempat lain. Kenapa? Dinding ini punya telinga. Di level dia ya teman-teman semua, di level dia. Iya, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa environment, area kerja dia, suasana kerja dia, lingkungan kerja dia bukanlah lingkungan kerja yang kondusif. Artinya kalau meminjam istilah anak sekarang toxic. The toxic environment. Dia tidak mempercayai rekan kerjanya itu kalau mendengar sesuatu dapat dipercaya. Kasihan ya. Buat apa sih kita bekerja sama orang yang nggak bisa kita percaya? Yang ada kita curiga terus. Yang ketiga, pemimpin yang buruk itu rude, kasar. Dalam bersikap, dalam berkata-kata, dalam menegur orang, dia rude, dia kasar. Dan Masuk semua. Dan berikutnya adalah snappy. Tahu snappy enggak? Tajam. Kalau ngomong tajam. Ketus. Kalau kita dengar perkataan dia seperti sembilu gitu ya, nusuk di hati. Saya metafora aja. Tapi berapa kali saya juga ngeliat gitu ya, orang kalau sudah ketus tajam itu, waduh, kasihan orang. Ya, teman-teman semua ya. Oke, pemimpin yang buruk itu dia punya favoritism. Punya anak kesayangan. Dipengaruhi oleh like and dislike. Karena saya suka dia, maka saya akan memberikan banyak opportunity kepada dia. Karena dia favorit saya, maka yang lain dimarahi, saya tidak akan marahi dia. Karena dia favorit saya, dia kemungkinan akan cepat naik jabatan atau dapat kenaikan gaji. Saya berharap Bapak Ibu juga ya tidak melakukan hal ini ya. Tidak ada favoritisme Bapak Ibu semua. Yang ada adalah proses tanggung jawab yang berbeda tergantung dari kompetensi atau motivasi yang dipunyai oleh orang-orang yang bekerja di bawah kita. Ya Pak Habib, Pak Nur Salim, Pak Bambang. Bukan karena cantik maka kita dekat sama dia. Nggak boleh. Siap, Coach. Thank you. Lalu yang berikutnya, pemimpin yang buruk itu emosional. Meledak-ledak. Meledak-ledak. Akibatnya, ya, yang terjadi adalah transfer stres. Dia stres di mana, kita ini yang kelimpahan transferan stresnya dia. Dia tertekan sama siapa, dia balik menekan kita. Bukan kita biangnya, tapi kita kena limpahan sampahnya. Jangan ya teman-teman semua, it's not fair. Itu tidak adil.
buat orang lain. Kita dapat sampah dari mana, kita buang sampah di mana. Yang berikutnya, deceptive atau secretive. Nah, ini yang bahaya. Kalau pemimpin sudah memanipulasi, pemimpin sudah menipu kita, iya, mungkin ini yang disebut oleh Pak Bambang bicara tentang melanggar prinsip. Karena kalau bicara sudah menipu, itu kan kalau di lingkungan kerja disebut dengan fraud. Apa yang bisa kita percaya pada orang yang menipu? Kan nggak bisa ya, Bapak Ibu semua ya. Oke. Machiavellian ini bicara musuh ataupun gaya gangster di dalam memimpin. Tahu dong film Godfather? Pernah nonton film Godfather? Ya, pernah. Ya. I don't like Pak Bambang kirim pembunuh bayaran, bunuh Pak Bambang. Mungkin konteksnya sekarang nggak bunuh secara tubuh, tapi bunuh secara karir. Wah, ada. Apalagi di dunia perbankan, teman-teman semua. Itu kalau HRD di dunia perbankan nggak suka misalnya dengan Pak Nur Salim, amit-amit gitu ya Pak Nur Salim. Nggak suka, dia akan kirim ke semua SR bank-bank. Dia bilang, jangan pernah terima Pak Nur Salim. Habis hidup kita. Itu terjadi tuh di dunia perbankan. Ya. Lalu, pemimpin yang buruk adalah ketika kita pingin ide, pingin solusi, dia selalu bilang, I have no solution. Ya, yang tadi Pak Habib katakan, pemimpin kan nggak bisa hanya tahu sepotong atau sebongkah informasi ya Pak Habib. Kita dipaksa untuk memahami seluruh level ataupun seluruh proses bisnis yang ada. Walaupun tidak semuanya kita expert, tapi minimal kita punya pemahaman yang baik. Sama seperti kita kan, kita suka jengkel kan. Kalau kita ke restoran, banyak menunya, namanya aneh-aneh lagi. Kita tanya kepada pramusajinya, ini makanan apa? Nggak bisa jawab. Bentar ya, saya tanya chefnya dulu. Nah, kita bete ya, kamu jualan tapi nggak tahu produk. Nah, gitu juga teman-teman. Kalau kita menjadi pemimpin yang pasif, tim kita mau cari solusi, kita bilang nggak punya solusi, tunggu dulu. Kecuali memang faktanya kita nggak tahu. Kita bisa berkata jujur loh. Untuk saat ini saya nggak tahu nih, tapi boleh nggak beri saya waktu untuk saya diskusi dengan orang lain ataupun dengan tim saya, dengan teman-teman saya yang sama level. Kalau sudah ada solusinya, kita discuss lagi ya. Boleh kok. Tapi justru dengan kejujuran kita, tim kita respect loh. Bukan malah menganggap bahwa kita ini bukan pemimpin yang payah. Ya, teman-teman semua. Saya pernah ada di sebuah kelas yang ngajar itu seorang wanita, dia keren banget sih. Ya, dia bicara tentang strategic management. Lalu sampai satu sisi karena saya ada di kelas para pemimpin BUMN, ya, di mana mereka juga seringkali tertekan dengan direksi-direksi utama mereka. Akhirnya ada sebuah statement dari pembicara ini, menurut saya cakep banget. Dia bilang begini, kalau kita masih cari air minum di sumur tersebut, jangan kencingin sumur tersebut. Ya, saya nggak perlu menjelaskan maksudnya apa. Tapi sekali lagi menurut saya itu tajam banget ya. Bahwa oke, kalau kita masih kerja di perusahaan yang kita tahu perusahaan itu menjadi sumber pendapatan buat kita, jangan kita kamirkan, jangan kita rusak sumur tersebut. Ya, seperti menelan ludah sendiri katanya begitu. Baik teman-teman, balik lagi. Seburuk apapun kondisi yang pernah kita alami ataupun yang sedang kita alami teman-teman, hanya saya mengajak teman-teman untuk tidak menjadi duplikat-duplikat pemimpin-pemimpin yang buruk. Saya mengajak teman-teman untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu apa sih? Pemimpin yang baik itu adalah satu, dia punya high standard. Dia punya value. Dia tidak gampangan. Dia tidak memberikan hasil yang seadanya. Dia juga employee engager, artinya dia punya engagement yang baik pada timnya. Tidak menjauhkan malah mendekatkan. Bukan sosial media ya Pak Habib ya, Pak Nur Salim, bukan loh. Kalau sosial media kan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kalau ini betul-betul sebagai pengikat.
Ya, jadi pemimpin yang baik itu yang menyatukan, bukan malah jadi pemecah belah. Bukan malah ketika Pak Budi, Bu Ida, atau Pak Nur Salim nggak suka sama Pak Habib, malah ikut-ikutan berkata memang si Habib begitu, memang si Habib mah tidak mau dengar pendapat, maunya menang sendiri, sok tahu, sok pinter. Bukan begitu ya, tapi malah memfasilitasi sehingga tidak semakin banyak sampahnya di lingkungan kerja. Seorang pemimpin yang baik adalah sebagai seorang guru. Namanya guru kan ngajarin ya. Namanya guru kan transfer ilmu. Namanya guru kan transfer experience. Namanya guru kan bikin murid pinter. Saya sering kali suka sedih gitu kalau tahu pemimpin tak pelit ilmu buat timnya. Saya sedang nginap nih Bapak Ibu semua di sebuah hotel di Kuningan City namanya Manhattan City. Manhattan Parkview, Hotel Manhattan namanya di Kuningan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Sango, pernah dengar nggak perusahaan namanya Sango? SANGO, Sango. Pernah, Coach. Pernah. Keramik itu ya, Coach? Yes, betul. Keramik, piring, gelas ya? Iya. Iya. Ya, Pas betul tuh, ya. Coach. Jangan-jangan mama-mama kita koleksi piring-piring tersebut. Nah, Thank you, Coach. Nah, karena tekanan industri, tekanan bisnis, challenging bisnis yang ada, yang terjadi adalah mereka mulai diversifikasi bisnis baru. Dengan melakukan apa? Dengan membuat yang namanya Sango Hotel Management. Jadi mereka jadi pengelola hotel. Mereka saat ini mengelola 4 hotel. 4 hotel. Satu hotel di Semarang. Mungkin ada yang pernah tahu yang namanya Metro Hotel. Yang ada di Kota Lama. Hotel tua, hotel lama di Tahu, Semarang. Coach. Hotel Metro, ya. Yes. Pasar itu, Coach. Ya, betul Pak Budi. Pak Budi nggak pernah check-in di sana kan ya? Dulu, Coach, sering. Di proyek PLTU Semarang, Coach. Oke. Ya, nama Pak Budi pasti tahu, Metro itu punya nama yang jelek loh di Semarang. Betul ya Pak Budi? Iya. Hotel Ya. tua, Iya. hotel check-in dan tanda kutip Ya. ya Bapak Ibu. Ya. Ya, betul-betul iya diburuk namanya. Tapi oleh Sango Manajemen Hotel, mereka beli dan mereka rebranding. Mereka kelola dan mereka rebranding. Makanya kalau Pak Budi sekarang ke sana lagi namanya bukan Metro Hotel, Pak. Betul masih ada metronya karena itu legacy dari pemiliknya katanya yang lama. Ya, betul. Tapi namanya sekarang Metro Parkview. Iya, betul, Coach. Betul ya? Ya. Dan Sama sekarang juga Connect yang di Sunter ya, Coach. nah, Betul. betul. Tahu amat sih Pak perhotelan, Pak. Wah. Wisata kuliner, Coach, dulunya. Wisata kuliner. Jadi memang satu di Semarang dia punya, yang kedua dia beli dikelola juga yang Sunter namanya Sun Lake Hotel. Ya Pak Budi, Ya, yang dulu Metro Sunter, Sunter. Danau Sunter. Hotel Danau Sunter, Sun Lake namanya. Ya. Yang ketiga, dia itu kelola Merlin Parkview yang ada di belakang Gajah Mada kalau di kota. Yang keempat ini di hotel yang saya tinggal, Manhattan namanya. Jadi beberapa minggu lalu saya ketemu dengan salah satu BOD-nya Pak Budi. BOD dari Sango Manajemen Hotel ini. Saya bertemu seorang wanita yang punya hati tulus sekali ingin membuat timnya berkembang. Lalu dia minta saya untuk saya mendesain program pengembangan kepemimpinan buat karyawan-karyawan yang di Sango Manajemen Hotel. Dia cuma bilang gini, saya kasihan Pak Arnold. Kenapa kasihan? Saya bilang, karena selama ini sebelum kami yang mengelola keempat hotel ini semua under manajemen orang India. Pak Arnold tahu manajemen orang India itu seperti apa? Selama bertahun-tahun mereka mengelola, ada banyak ratusan karyawan di bawah mereka. Orang-orang India tersebut tidak pernah memberikan sekalipun pelatihan training kepada timnya. Saya ulangi ya, orang-orang India tersebut tidak pernah melakukan training kepada timnya. Menurut Bapak Ibu, apa yang bisa disimpulkan?
Ya, nggak ada knowledge mungkin, Coach. Yes. Satu, dia knowledge. Apalagi, Pak? Hmm, ya, sharing experience mungkin, Coach. Nggak ada ya, Pak? Artinya kesimpulannya nggak ada pengembangan ya, Pak ya? Ya, no develop. Yes, nggak ada pengembangan. Artinya bahwa apa bedanya memerintah dengan feodal, Pak? Jadi BOD ini cerita, kasihan sekali. Itu sebabnya Pak Rizky, hotel-hotel yang dikelola oleh manajemen India tersebut flop semua, jelek semua, karena memang tidak pernah melakukan training kepada timnya. Sebabnya mereka sekarang mulai mencoba untuk bertransformasi. Ya, saya yakin di tangan BOD ini dia seorang wanita, Pak Rizky, usia 50-an, tapi keren banget pola pikirnya. Dia kepingin mengembangkan timnya. Buat saya, she is the best leader. Betul nggak? Karena fokusnya adalah dia menaikkan standar hotel dia. Dia kuat hubungannya. Saya waktu itu meeting sama dia di salah satu hotel. Dari lantai 5, lantai 3, 2 jalan. Jalan kita ngiterin, itu dia sangat ramah dan timnya sangat menyapa dia dengan tulus. Saya bisa merasakan hal tersebut waktu itu. Jadi wow, saya sangat respect beliau dan saya bilang wow, dia ini betul-betul best leader. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang poin ketiga, a teacher. Best leader itu adalah dia a teacher, guru. Guru itu kan pingin membuat muridnya itu bisa lari gitu ya. Guru jalan, murid bisa lari. Guru kencing duduk itu kalau bisa menggunakan analogi, siswa kencing berdiri, artinya lebih baik daripada gurunya. Jadi teman-teman, bagaimana menjadi best leader adalah kita menjadi guru ya, mengembangkan tim kita. Apalagi, pemimpin yang baik itu calm. Tahu calm teman-teman? Tenang. Tidak meledak-ledak. Nggak seperti bom waktu. Disulut dikit, seperti kaum sumbu pendek, meledak. Boom. Kondisi tidak menyenangkan dikit, timnya salah dikit, boom, meledak. Dan dia tidak rasional. Tapi pemimpin yang baik adalah dia tenang dan dia rasional. Rasional artinya apa? Menggunakan logika. Artinya tahu bahwa untung ruginya kalau dia berespon sesuatu terhadap sebuah situasi. Dia memikirkan panjang, dia memikirkan resikonya dalam seluruh perilaku dia. That's a best leader, teman-teman. Ya, jadi menurut saya pemimpin yang baik itu dia adalah decision maker yang tepat, yang presisi. Dia tahu kapan dia mesti mengambil keputusan yang urgent, dia tahu kapan dia mengambil keputusan yang important. That's a best leader. Best leader bicara knows team well. Ya gimana enggak memahami timnya dengan baik kalau dia itu adalah punya employee engager. Dia engage dengan timnya. Dia punya kaitan yang baik dengan timnya. Apalagi ya, dia konsen dengan semua pertumbuhan, dia konsen dengan lingkungan kerjanya. Teman-teman tahu ya, faktanya bahwa dari banyak alasan mengapa orang resign, tahu nggak alasan nomor satu kenapa orang resign? Paling tinggi. Pak Rizky tahu nggak Pak? Alasan nomor satu kenapa orang resign Pak Rizky? Pertanyaannya, welfare-nya itu. Apa Pak? Salah satu nomor satu paling alasan tertinggi kenapa orang resign? Welfare. Welfare. Isolasi bening. Kesejahteraan. Benar. Iya Pak. Ya, welfare. Oke. Kesejahteraan. Betul ada Pak, tapi bukan nomor satu. Ada yang tahu? Kurang nyaman. Lokasi area kerja lingkungannya tidak nyaman, Bapak. Lingkungan kerja tidak nyaman. Oke. Baik Pak Bambang, terima kasih. Tahu nggak sebetulnya the highest causes, penyebab tertinggi orang resign nomor satunya adalah karena pemimpin.
karena pemimpinnya. Pak Budi gimana Pak? Betul, Coach. Karena Betul dari ya? pemimpin kita juga terhalang semua mungkin yang Iya, disebutin sama Pak Bambang tadi. betul. Masalah emosional, privacy itu cannot touch by other memang, Coach. Ya. Ya. Thank you Pak. Yes, Oke, nomor thank you. 1 adalah pemimpin. Welfare itu sekian, nomor 2 atau 3 kalau nggak salah. Gaji, tunjangan, kesejahteraan. Dan kita tahu ya kalau sudah bicara kesejahteraan bukan cuma kesejahteraan tangible ya. Tangible itu kan ukuran gaji, benefit, asuransi, cover rumah sakit, cover sakit biayanya. Tapi bicara tentang intangible juga, yaitu lingkungan kerja. Ya, apakah nyaman atau tidak. Dan surprisingly mengejutkan banyak leader tidak aware tentang diri dia bahwa diri dia adalah penyebab kondisi lingkungannya tidak nyaman. Dan selalu berkata bahwa ya salah sendiri kenapa kerja di sini. Aduh, sangat sedih sekali sih ya. Lalu pemimpin yang baik itu dia open dan honest. Open itu terbuka ya teman-teman, honest. Transparan dan jujur. Teman-teman tahu nggak bedanya transparan dan jujur? Transparan dan jujur. Yang tahu? Jujur itu kualitas karakter seseorang. The value dari seseorang jujur. Itu jujur, kejujuran. Transparan bicara tentang seberapa jauh kita mau terbuka tentang data, tentang sebuah informasi. Jadi transparansi bicara tentang informasi, kejujuran bicara tentang kualitas karakter seseorang. Jadi kalau bicara, ayo dong transparan Pak Nur Salim. Saya sedang mengajak Pak Nur Salim untuk terbuka tentang informasi-informasi yang saya tidak tahu. Tapi kalau jujur bicara apa? Bicara tentang kualitas. Jadi kalau orang jujur pasti transparan. Karena karakter dia jujur, maka dia terbuka dengan informasi yang dia punya. Karena karakter dia tidak jujur, maka dia ngumpetin informasi. Itu perbedaan jujur dan transparan. Dapat dipahami ya teman-teman semua ya? Oke. Dan pemimpin terbaik itu dia punya jawaban. Walaupun kita tidak harus selalu ya teman-teman punya way out, punya solusi buat tim kita. Kita boleh kok mendidik tim kita. Oke, kira-kira dari masalah ini menurutmu apa solusinya? Memprovoking ataupun mengajak tim kita untuk berpikir kreatif. Dan yang terakhir, bicara tentang pemimpin yang baik itu dia memberikan yang namanya pujian dan pengakuan. Pujian pengakuan ini kan bicara bahwa eksistensi kita diakui ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. So, menurut teman-teman sendiri Bapak Ibu lebih banyak ke arah worst atau ke arah best nih? Silakan, saya ajak untuk mengobservasi diri ya dari penjelasan saya. Lebih dominan yang mana? Worst atau best? Silakan, saya kasih waktu 2 menit untuk memikirkan lebih arah mana. Coach mau nanya dulu, Coach. Ya, silakan. Yang worst tadi, yang mirror itu sama window itu gimana penjelasan tadi? Oke. Mirror itu mengikuti ya Pak ya. Dia itu menjadi apa ya? Pemimpin yang buruk itu adalah ngikutin timnya Pak. Artinya gini Pak. Dia malah bukan menjadi role model, bukan menjadi example Pak. Tapi malah dia malah jadi ngikutin timnya Pak, standar dia Pak, performa dia Pak. Gitu sih Pak. Kalau window ya, window itu bicara bahwa window itu kan tempat pertukaran angin ya, terbuka, open gitu ya. Ini bukan bicara open transparansi, bukan. Tapi window bicara tentang sesuatu yang selalu sia-sia. Kita cerita bablas saja, nggak diproses oleh dia.
Oke, oke. Gitu, Pak. Oke, oke. Ya. Ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk melihat diri. Oke, silakan. Ada mau share, Bapak Ibu semua? Silakan. Lebih condong kemana Bapak Ibu? Oke, saya bantu deh ya. Bantu. Yuk, kalau memang ada pulpen atau kertas, atau boleh menjawab dari dalam hati saja. Dalam skala 1 sampai 10, pada angka berapa kepemimpinan yang mencerminkan seseorang pemimpin yang buruk? Pada diri kita sendiri ya. Oke, Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, di skala berapa bahwa Bapak Ibu mencerminkan diri sebagai seorang pemimpin yang buruk? Kalau memang nggak mau cerita nggak apa-apa, tapi minimal Bapak Ibu menemukan jawabannya, oh saya masih ada di level 5, simpan buat diri sendiri. Kecuali memang ada yang berani bawa cerita, monggo. Cuman kalau memang belum mau cerita, it's okay. Bapak Ibu minimal tahu nih, di skala berapa Anda. Oke, lalu pertanyaan berikutnya. Dalam situasi apa Bapak Ibu bersikap sebagai pemimpin yang buruk? Dalam situasi apa Bapak Ibu bersikap menjadi pemimpin yang buruk? Apa karena stres dari eksternal sehingga dibawa ke dalam kantor? Apa karena kita tidak sedang bad mood, kita sedang konflik, kita sedang tidak achieve target sehingga orang lain itu menjadi tempat sampah kita, jadi stress relief kita? Apa alasan kita sih sebetulnya kita mau menjadi pemimpin yang buruk, kita bersikap seperti pemimpin yang buruk? Dan pertanyaan terakhir adalah apa komitmen Bapak Ibu untuk mengubah hal tersebut? Karena sudah tahu nih, ternyata dari beberapa faktor pemimpin yang buruk, oke, ada nih dalam diri saya. Ya, baik, terima kasih buat yang DM saya. Terima kasih. Ditunggu lagi ya teman-teman kalau yang mau cerita. Sambil menjawab pertanyaan saya ajukan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kembali. Kalau tadi teman-teman sudah merefleksikan diri Bapak Ibu sebagai pemimpin yang buruk ada di level berapa? Sekarang coba kita lihat. Dalam skala berapa? 1 sampai 10 kepemimpinan Bapak Ibu yang mencerminkan sebagai pemimpin yang baik. Dalam situasi apa Bapak Ibu bersikap sebagai pemimpin yang baik? Apa alasan Bapak Ibu? Apa komitmen Bapak Ibu untuk menjadi leader yang lebih baik lagi? Jadi tidak berhenti pada level ini,
tapi menjadi leader yang terus bertumbuh. It's okay, Pak, saya paham. Silakan. Mau DM saya juga boleh direct message. Tapi saya tunggu Bapak Ibu untuk melakukan refleksi ya jawaban ini ya 3 menit aja dari sekarang. Jam saya 22.09, silakan Bapak Ibu menjawab sampai 20.32. Keren Pak, terima kasih sudah melakukan hal-hal yang baik. Keren Pak, value kegagalan tim adalah kegagalan diri kita sebagai seorang pemimpin. Keren. Gak cukup banyak pemimpin yang merendah hati. Timnya gagal, itu kegagalan dia. Oke, 2 menit lagi saya beri waktu untuk melakukan refleksi diri. Terima kasih buat share yang sudah DM saya. Satu menit lagi. Oke, baik. Sudah? Ada mau share?
Adakah Bapak Ibu yang mau men-share? Terima kasih buat yang DM saya. Keren, tanpa judging, nggak memarahi, ciptakan trust. Baik, terima kasih. Oke, ya, karena memang saya mendorong ini menjadi sebuah refleksi diri ya, Bapak Ibu semua ya. Saya berharap Bapak Ibu ada di dalam yang arah kanan tuh, dominan ke arah kanan ya, menjadi pemimpin yang baik. But that's fine. Karena bagaimanapun menjadi seorang pemimpin itu adalah sekolah belajar ya. Menjadi pemimpin itu adalah proses belajar. Proses belajar itu selalu punya dua hal. Yang satu adalah proses untuk improve, memperbaiki diri. Yang kedua adalah proses untuk grow atau berkembang atau bertumbuh. Ya, jadi pemimpin itu bersifat dia improve dan dia grow. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Saya lanjutkan teman-teman, Bapak Ibu untuk melakukan refleksi lebih lanjut. Kalau begitu, karena Bapak Ibu tahu, sudah memahami lebih condong menjadi pemimpin yang baik atau menjadi pemimpin yang buruk. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat goal sebagai seorang pemimpin. Apa yang menjadi goal Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin di jangka pendek? Artinya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan ini. Dari bulan Mei ini sampai Mei tahun depan. Apa jangka pendek Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin dan jangka panjang? Let's say katakan 3 tahun. Karena sekarang kan katanya nggak boleh bikin rencana lebih dari 3 tahun. Karena zaman VUCA. Jadi Bapak Ibu silakan pikirkan apa yang menjadi goal Bapak Ibu untuk 1 tahun ke depan dan 3 tahun ke depan sebagai seorang pemimpin. Nggak apa-apa kalau memang masih menjadi embrio, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir dulu 2 menit saja. What is our goal for the short term? Dan apa yang menjadi goal saya for the long term? Silakan, 2 menit saja. Kalau Anda mau share di chat boleh ya, atau mau verbal langsung silakan. Apa menjadi goal Bapak Ibu? Saya tunggu 2 menit. Thank you yang sudah share. Membawa tim lakukan semua planning yang terencana, terukur, dan berkualitas. Thank you, Pak. Oke, silakan. Yang lain. Oke, terima kasih. Menciptakan lingkungan kerja yang support, menjadikan divisi yang saya pimpin menjadi super tim yang kompetitif. Thank you, Pak. Keren. Menciptakan kemandirian, tahu akan responsibility-nya, bertanggung jawab dan jujur. Terima kasih, Pak.
Silakan, masih ditunggu yang lain. Makasih. Membentuk tim kecil yang berkualitas. Tim kecil yang sudah terbentuk dengan baik, maka selanjutnya mengembangkan yang lebih besar, mengembangkan PT secara umum dan luas. Thank you, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ya, saya sarankan Bapak Ibu untuk membuat ya goal jangka pendek dan jangka panjang dalam proses kepemimpinan Bapak Ibu. Terima kasih ada yang masuk lagi nih. Terima kasih Pak. Oke. Memberi solusi ketika ada problem menjadi pengenalan baik. Goal jangka panjang bisa menjadikan tim sesuai dengan visi misi perusahaan dan tim. Keren, Pak. Jangka pendek bisa memahamkan, menanamkan tim agar bisa memikirkan misi perusahaan juga. Oke, wow. Jadi organisasi oriented ya, Pak ya. Mission oriented. Terima kasih. Pak Habib sudah kebalik. Welcome back, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nanti saya berikan kepada Mas Agung ya, Mas Agung, supaya Mas Agung bisa membagikan sharing kepada Bapak Ibu sehingga bisa lakukan refleksi setelah kelas ini. Ya, Mas Agung? Sama juga nanti ini saya berikan Bapak Ibu ya untuk menjadi assignment reflection saja. Ya, kamu. Oke, baik. So, sekarang kita belajar Bapak Ibu terhadap 3 pilar dalam kepemimpinan yang brilian. Kalau sudah bicara brilian itu upper than smart ya Bapak Ibu. Terima kasih tambahan juga di WDM saya. Silakan tulis saja. Terima kasih ya dengan respon-responnya. Oke, 3 pilar dalam kepemimpinan yang brilian bicara apa sih? Pemimpin yang fokus kepada visi. Dia mengarahkan dan membangun trust. Saya setuju sekali tadi Pak Bambang selalu berkata tentang trust. Ketika trust ada Bapak Ibu, itu akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Safety. Orang kalau sudah safety, sudah secure, artinya dia tidak merasa ada ancaman yang akan datang. Dia merasa bahwa dia bisa apa adanya. Dia merasa bahwa ada orang yang menjagai belakangnya dia. Sehingga tidak ada yang menikam dia. Karena ada trust satu sama lain. Ketika dia jatuh, ada yang akan ada apa istilahnya menahan dia. Ataupun ketika dia jatuh, ada orang yang akan mengangkat dia. Dia trust teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ya. Pilar berikutnya adalah bicara tentang memahami medan. Nah, nanti ini kita akan belajar nih sama-sama. Tapi sebetulnya saya berharap ketika kita belajar memahami medan gak di waktu malam hari sih ya. Karena banyak mikir nih Mas Agung. Ya, karena kita mencoba menganalisa faktor eksternal yang menjadi medan pertempuran kita di industri yang sedang Bapak Ibu tekuni. Lalu yang ketiga adalah memahami tim. 3 pilar penopang untuk kita menjadi pemimpin yang strategik.
tahu visi arahan kepercayaan, memahami medan, dan bisa memahami tim. Baik, saya mulai dengan visi arahan kepercayaan pilar pertama. Oke, Bapak Ibu bisa melihat bahwa pemimpin yang punya visi dan arahan, dia selalu menjaga trust. Karena kenapa? Karena kan bicara visi dan arahan adalah memastikan dari ujung depan sampai belakang, itu jalan bareng-bareng tuh, seirama seiringan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang nyamping ke kiri atau nyamping ke kanan sehingga bisa menghilang. Ataupun ketika seorang leader memimpin kan seringkali itu juga nggak lihat belakang ya teman-teman semua. Orang yang pemimpin yang punya trust, dia itu menunjukkan kompetensi. Dia itu punya hubungan yang baik. Dia itu berintegritas. Dia itu orang yang selalu menunjukkan hasil yang baik. Dia itu selalu melakukan tindak lanjut. Itu orang pemimpin yang mempunyai kepercayaan yang kuat, ya. Sehingga timnya juga respect. Oh iya, saya bisa trust pemimpin saya ini sehingga saya respect sama dia. Sehingga saya aman kerja sama dia. Saya nggak merasa terancam. Oh, saya yakin bahwa pemimpin saya ini memikirkan masa depan saya. Pemimpin yang memahami visi dan arahan juga mampu memberikan nilai tambah buat dirinya, teman-teman semua. Nilai tambah tahu ya, sesuatu yang membangun diri dia bisa mendorong diri dia menjadi lebih baik. Bisa tentang value hidup, bisa bicara tentang value diri yang akhirnya menambah rasa percaya diri dia, yang akhirnya menambah rasa optimisme dia bahwa dia memang bekerja di tempat yang tepat, dia tidak salah dalam bekerja. This is the question sih Bapak Ibu semua. Sejauh ini ketika kita bekerja dengan tim, kita sudah memberikan nilai tambah ngasih kepada diri mereka. Nilai tambah itu sesuatu yang bersifat intangible ya, bukan tangible. Ya kalau Pak Habib sama ini ataupun Pak Nur Salim, Pak Bambang kasih motor kepada tim ya itu bukan nilai tambah ya. Betul, bentuknya produk, tapi nilai tambahnya bisa bicara tangible. Nilai tambahnya kemungkinan ketika kita banyak memberikan materi kepada tim kita. Walaupun saya tidak menyarankan Bapak Ibu memberikan banyak materi kepada tim. Tapi minimal value yang ditambahkan adalah Bapak Ibu mengajarkan pemimpin itu juga memberi. Pemimpin itu juga berbagi. Dia senilai tambah teman-teman semua. Nah, boleh nggak sih Bapak Ibu memikirkan, selama Bapak Ibu menjadi memimpin tim, ada nggak sih nilai tambah yang Bapak Ibu berikan kepada tim? Nilai tambah bukan bicara tentang materi ya, nilai tambah tapi sesuatu yang bicara tentang intangible, bisa rasa, bisa nilai diri, bisa value. Coba pikirkan deh, selama Bapak Ibu memimpin, ada nggak sih nilai tambah yang Bapak Ibu berikan? Mungkin orang tersebut jadi semakin percaya diri, mungkin orang tersebut semakin bisa menjadi dirinya sendiri, mungkin orang tersebut semakin bisa lebih berkembang, itu kan nilai tambah. Mungkin orang tersebut semakin lebih bisa menikmati pekerjaannya. Baik, ada yang bilang ilmu, that's a nilai tambah, betul. Ilmu itu membuat orang bisa lebih punya knowledge ya, pastinya pengetahuan. Terima kasih. Yang lain? Ada nggak selama ini Bapak Ibu dalam peran sebagai pemimpin memberikan nilai tambah? Rasa percaya diri, Coach. Oke, boleh cerita nggak Pak pengalamannya Pak sehingga Bapak menyimpulkan rasa percaya diri Pak? Ya, Gimana Pak situasinya? ada, Coach. Jadi dulunya kalau katakanlah staff ya, istilahnya itu untuk memulai entah bekerja, menghitung atau melaksanakan di lapangan. Ya. Dengan arahan, sentuhan yang pelan mungkin dan juga pasti kita juga memahami karakternya bagaimana dia akan menerima ilmu dengan baik. Kemudian
kita arahkan, kita bimbing, pokoknya nggak sampai melewati pagar yang kita buat. Begitu mereka sudah merasa nyaman dalam 2 bulan, kalau nggak salah ini ya, 2 bulan lah termasuk cepat itu, akhirnya mereka merasa secure, merasa ini, timbul rasa percaya dirinya, Coach. Itu kayak kami rasakan. Seperti itu. Bagaimana perasaan Bapak, Pak, ketika tahu bahwa, woi, saya sudah memberikan nilai tim saya bisa menjadi lebih percaya diri loh. Gimana Pak rasanya, Pak? Ya, bukan semua dari tim yang ada, cuman ada beberapa. Oke. Itu aja sudah membuat lega, Coach. Jadi, ya pulang kantor tuh jadi lebih enak kalau istirahat. Jadi lega gitu, Coach. Oke. Lega ya, Pak? Tinggal tunggu hasilnya aja nanti berapa bulan, berapa tahun ke depan itu aja. Ya, ya. Thank you, Coach. Baik, Pak. Thank you, Pak Budi. Silakan yang lain. Apakah bisa bicara tentang kejujuran? Tim saya belajar kejujuran dari saya. Tim saya bisa tentang integritas dari saya. Pak Habib, silakan. Ya, thank you, banyak perubahan dari terutama yang sering di kantor ya mungkin yang sering berinteraksi dengan saya. Jadi selalu saya tekankan budaya perusahaan dari 8 budaya kerja itu. Bahkan kalau saya briefing itu dari 8 itu 3 itu yang hanya dilihat oleh Tuhan, yang lainnya dilihat oleh sesama manusia. Karena kerjanya di belakang meja atau tidak terlihat gitu ya, Pak? Ya, integrity, trust, commitment ya dia sendiri yang tahu. Sama yang menciptakan ya. Artinya ya dari situ mereka lebih berani menghadapi orang. Karena sudah terbiasa jujur, komitmen. Nah, bahkan beberapa yang awalnya sub-leader itu sudah bisa menjadi leader. Sudah bisa menjadi leader. Oke. Apa maknanya buat Pak Habib, Pak, sebagai pemimpin mereka? Saya pernah di sesi-sesi coaching sebelumnya bahwa di struktur organisasi kami, khususnya saya, agar bisa autopilot itu. Ya, jadi mereka sudah tahu kalau perencanaan seperti ini, targetnya begini, harus ngapain seperti itu. Terus prosedurnya juga jalan. Mulai dari planning, report, daily, weekly, sudah on semua. Bahkan sampai dengan di presentasi keberapa saya harus bikin berita acara untuk tampilan tagihan seperti itu. Karena dari mulai awal ya goalnya cuma itu saja sih. Artinya kami bisa nagih tepat waktu, gitu ya. Invoice maksudnya tepat waktu. Gitu dan mereka sudah memahami prosedur itu sehingga saya pun juga nyaman gak sampai mikir ke sana kecuali ada masalah ya. Gitu kan. Oke. Baik, Bapak pun akhirnya punya benefit ya Pak ya. Ada benefit yang Bapak rasakan juga ya Pak. Benar. Ya. Oke. Terima kasih Pak Habib. Ada lagi teman-teman semua, Bapak Ibu? Ada mau share? Silakan. Sambil menunggu Bapak Ibu saya cerita ya. Dari sebulan lalu, tadi saya cerita ya, saya diminta untuk mendampingi bandara supaya bisa menciptakan service culture. Service culture itu budaya service sehingga semua tamu penumpang, tamu bandara yang artinya adalah orang yang datang ke bandara itu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Karena kalau kita bicara tentang level of service, itu kan ada beberapa level. Dari level yang biasa-biasa, lalu level yang memang seperti itu seharusnya, atau level yang surprise, mengejutkan, bahkan level yang excellent, level yang out of beyond the imagination yang diharapkan oleh penumpang bandara. Jadi waktu itu ketika timnya berkumpul, kami ada dalam 2 hari bersama-sama berdiskusi
tentang DNA. DNA itu kan bagian terkecil ya dari sebuah sel ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi bicara tentang budaya pelayanan itu kan harus muncul kita menciptakan DNA-nya dulu. Apa nih? Apa DNA dari Bandara Soekarno-Hatta khususnya? Karena memang under Angkasa Pura II. Lalu 11 orang memang orang yang ada di kelas bersama dengan saya untuk diskusi, itu hanya beberapa saja Bapak Ibu yang punya sifat untuk menjadi kontributor di dalam diskusi. Karena mereka kepingin banget bahwa experience pengalaman dari tamu bandara setiap kali datang ke bandara itu punya pengalaman yang menyenangkan. Karena Bapak Ibu tahu, beberapa kali kan kejadian ya di bandara itu sempat viral. Masih ingat nggak kejadian di Bandara Kuala Namu? Ada yang baca berita? Ada yang dengar beritanya? Yang mana, Coach? Yang jatuh dari lift? Yes. Penumpang bandara 3 hari jatuh di bawah lift meninggal. Nggak ketahuan. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Lalu yang kedua Pak Bambang, Bapak Ibu semua, pernah kejadian ketika itu penumpang bandara masuk ke toilet pria, ya, lalu dia menyapa attendants atau petugas toilet tersebut dan dijawab dengan ketus. Tamu bandara ini tidak happy dengan jawaban respon dari attendant ini dan dia bikin nge-tweet di Twitter dan viral. Bapak Ibu tahu besoknya apa yang terjadi? Salah satu direksi dari Angkasa Pura Solusi ini adalah yang memang menangani servis jasa layanannya untuk para penumpang tamu bandara itu langsung diberhentikan. Segitu efeknya ya, pengaruhnya layanan servis itu kepada organisasi. Segitu mengancamnya teman Bapak Ibu semua. Ini karena kejadian di Medan, mereka di-sue nih berapa miliar. Karena yang jadi pengacara juga pengacara hebat ya, pengacara selebriti lah ya, yang memang biasa memviralkan berita-berita. Nah, ketika saya masuk ke dalam 2 hari bersama dengan mereka memikirkan, oke, kalau begitu kultur apa yang mesti kita bangun supaya semua petugas dari bandara di bawah layanan mereka itu memberikan layanan yang sama di semua penumpang bandara. 11 orang datang bersama-sama, hanya 5 yang memang begitu konsisten dan ingin memperbaiki kualitas layanan. 6-nya kemana Bapak Ibu? 6-nya hadir di ruangan tapi kepala dan hatinya tidak hadir. Bapak Ibu tahu apa yang membedakan? Apa yang membedakan 2 kelompok berbeda ini? 5 yang betul-betul komitmen, gigih diskusi. 6 masuk kuping kanan, Pak Habib, Pak Rizky, keluar lagi kuping kanan. Belum sempat masuk, nempel, udah keluar lagi. Yang membedakan adalah ini. Yang 5 orang yang sangat eager sekali melakukan perubahan, orang-orang yang melihat pekerjaannya sebagai profesi. Dia ingin membuat legacy. Sepanjang dia bekerja di layanan, sepanjang dia bekerja di bagian dari operator bandara, mereka ingin melakukan perubahan. Inilah orang-orang saya gambarkan memberikan nilai tambah. Terlihat dari perilaku kerjanya. Tapi 6 orang yang ada di ruangan yang sama, mereka melihat bahwa this is just job. Hanya pekerjaan kebanyakan. Sehingga mau tidak mau berubah atau tidak berubah, layanan bandara, we don't care dan itu tidak akan berefek dengan hidup mereka. Kelihatan bedanya ya Bapak Ibu, orang-orang yang memberikan nilai tambah dan orang-orang yang tidak mau memberikan nilai tambah. Saya membukakan horizon berpikir mereka dengan lebih luas. Saya bilang begini, Bapak Ibu tahu nggak? Ketika Bapak Ibu menciptakan layanan yang spesial buat para penumpang bandara, pernah mikir nggak? Penumpang bandara itu yang datang bukan masyarakat lokal atau domestik semata, tapi masyarakat dunia. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu sedang memberikan layanan, Bapak Ibu sedang melayani dunia.
Bukan melayani tamu lokal atau domestik semata, tapi sudah melayani tamu dunia. Bapak Ibu bukan cuma sekedar membangun negeri, Bapak Ibu, tapi sudah membangun dunia. Bisa mengerti Bapak Ibu semua ya? Ketika saya bukakan horizon berpikir tersebut, 5 orang yang awalnya memang sangat eagerness ini, sangat tekun, konsisten, terlibat di dalam proses diskusi, mereka tambah semangat. 6-nya mulai goyang sih ya, mulai mikir, oh iya juga ya. Mulai terjadi perubahan mindset di dalam diri mereka. Penting sekali Bapak Ibu ya, kita sebagai pemimpin untuk kita mempunyai keinginan memberikan nilai tambah apa kepada tim kita. Karena menurut saya itu adalah legacy ya. Legacy itu kan warna yang berbeda. Warna apa yang mau kita kasih kepada tim kita, Bapak Ibu. Ya, dan yang pastinya nilai tersebut harus sejalan, harus align, harus inline dengan strategi perusahaan. Ataupun harus sama dengan nilai-nilai perusahaan yang ada. Jangan kita bikin nilai sendiri ya Bapak Ibu. Di luar dari nilai perusahaan yang ada. Ya, yang kita tahu kan Asuka juga sudah ada nilai-nilai ya. Dan saya berharap bahwa nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan kepada tim kita sehingga perilaku yang muncul, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oke? Bisa dipahami ya Bapak Ibu semua? Ada pertanyaan? Karena kita akan masuk ke memahami medan. Tapi karena memahami medan ini adalah perlu melakukan analisa nih Bapak Ibu semua. Jadi saya berpikir bahwa saya akan tunda memberikan pemahami medan. Karena di sini kita akan menganalisa tentang opportunity, peluang, dan ancaman yang kita punya di industri yang sedang kita tekuni. Dengan melakukan pestle analysis Bapak Ibu. Pernah dengar nggak Bapak Ibu pestle analysis? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Pak Habib belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau begitu. Karena ini kita akan mengidentifikasi beberapa faktor, saya simpan saja di sesi berikutnya. Saya izin boleh ya untuk kita akhiri dulu sesi coaching malam ini di jam 9. Bu Ida juga sudah makan atau belum, nggak tahu deh. Bu Ida, sudah makan belum? Belum, Coach. Belum ya? Saya juga belum. Oke. Nah, saya izin boleh ya Bapak Ibu untuk kita simpan. Ini untuk sesi berikutnya. Boleh ya? Boleh, Coach. Boleh ya Pak Bambang. Pak Rizky boleh ya Pak Habib, Mas Agung? Ya, oke kok. Oke. Boleh ya? Oke. Baik. So, sebelum kita akhiri Pak Nur Salim, Pak Arik, belajar apa? Ada hal yang dipelajari nggak? Lesson learn-nya apa dari sesi coaching kita malam ini? Ada yang mau share? Pak Rizky deh yang tidak mute. Ya, jadi gini, kita pelajaran malam ini yaitu bisa introspeksi diri. Kita ini di posisi sebagai leader yang baik atau leader yang buruk. Ya. Nah, itu untuk bisa kita introspeksi diri untuk improvement yang lebih baik. Ya. Mungkin salah satu yang saya petik tadi yaitu sebagai teacher ya. Jadi leader yang bagus harus sebagai teacher. Tapi kalau saya lihat di Asuka ini kan kerjanya itu kan harus ready to work ya. Ya. Benar-benar kita mencari tim yang ready to work. Kalau kita nggak nyari ready to work, kita ngajarin terus, akhirnya tim yang lain itu pincang loh. Jadi gini, dalam arti kalau kita tim yang lain itu sudah lari 100, ada tim yang masih jalan terseok-seok di 70, mereka akan tertinggal. Sehingga menggandoli tim yang lain, kasihan tim yang lain menjadi terbebani kan itu. Nah, ini jadi tantangan kita supaya memang kalau suka yang saya lihat ya, kalau kita punya tim yang di situ dia belum siap kerja, itu sulit. Ya. Jadi memang karena memang banyak proyeknya yang harus rush, harus urgent. Nah,
Itu memang yang saya pelajari di situ. Itu sih yang saya petik, Dok. Jadi kita memang pemimpin harus sebagai teacher, tapi nggak terus-terusan karena suka nggak bisa kita harus memberikan maksudnya harus bisa cepat mandiri gitu, semacam seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Rizky, setuju sekali Pak. Terima kasih buat share tajamnya buat saya sendiri. Setuju sekali Pak bahwa ya kita kan sudah belajar ya tentang SR ya, bahwa tanggung jawab kita itu di dalam melakukan proses interview, rekrutmen sampai onboarding. Menurut saya proses itu jangan pernah dilupakan, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu adalah seleksi awal harusnya ya ketika merekrut tim. Sehingga tim yang lama ketika tim baru masuk itu juga tidak terlalu luas gap-nya. Karena kalau terlalu luas gap-nya malah menghalangi tim yang lama untuk bekerja sehingga tidak terjadi akselerasi. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ada satu lagi, silakan Pak Nur Salim, Pak Arik, Pak Habib atau siapapun boleh. Pak Bambang, Pak Budi. Iya kok. Yes. Sudah pada capek. Iya, daripada capek makanya. Ya akhirnya kita harus melakukan yang baik-baik ya, karena kita harus memberi contoh. Ya. Jadi ya baik itu kedisiplinan, prosedur yang harus dilaksanakan, semuanya sampai sedetail itu. Karena kita juga memberi contoh gitu ya. Bahkan sampai berangkatnya pun kalau kita masuk kerja gitu ya, kita juga maksudnya nggak pagi amat, juga nggak telat gitu ya. Karena pasti ditiru, ditiru. Itu aja sih kok, harus memberi contoh yang baik. Yes. Role model ya Pak, walk the talk ya Pak. Apa yang kita bicarakan itu yang kita lakukan ya. Namanya walk the talk Pak. Ya. Oke, Pak Bambang mau share terakhir? Iya, Coach. Kalau dari sisi saya, pelajaran yang saya bisa ambil adalah, yang pertama adalah kita sebagai pemimpin itu harus punya value ya. Punya value di mana keberadaan kita itu berguna untuk tim, gitu ya. Dengan cara tadi salah satunya kita mengajar atau teacher ya, kita memberikan ilmu. Jadi ilmu ini tidak hanya terbatas dari sisi katakanlah matematis saja, tetapi bagaimana kita mencoba mentransfer pengalaman kita, misalkan di satu proyek atau karena kita di sisi kontraktor, bagaimana kita approaching, kemudian berkomunikasi dengan tim maupun dengan klien gitu ya. Nah, itu juga salah satu ilmu menurut saya begitu. Karena menurut saya tanpa ilmu kita itu tidak bisa punya kepercayaan diri, Coach, gitu ya. Karena ilmu itu sangat penting untuk sebagai landasan kita untuk bisa melakukan sesuatu dan banyak hal gitu ya. Nah, yang selama ini yang saya lakukan mungkin perlu diimprove ya. Saya selalu berkomunikasi dengan tim, mungkin di sini juga ada tim, salah satu tim project saya. Kita membuat suatu planning hingga detail, terplanning, kemudian target-targetnya ya. Kemudian bagaimana cara memitigasinya, bagaimana proses flow-nya, quality control-nya seperti apa, kemudian dari sisi safety seperti apa, dan tentunya nanti endingnya ada target yang kita harus capai. Nah, memang terkadang target-target yang saya harapkan dari beberapa teman-teman di tim mungkin belum bisa bersinergi dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sebagai pemimpin kita tidak bisa menjudge kemudian memarahi tim kita sendiri, karena menurut saya tim itu adalah bagian dari kita sendiri gitu. Jadi saya selalu melakukan touching ya dengan direct dengan face to face ya.
kita akan membicarakan kenapa target-target ini tidak bisa tercapai dan kita cari root cause-nya seperti apa. Jadi saya jarang melakukan judging ya ke teman-teman gitu ya. Jadi memang saya membuka, open semua, kira-kira apa yang harus kita improve, terutama dari sisi saya sendiri begitu. Harapannya adalah teman-teman ini bisa bergerak dari sisi ilmunya dan mengembangkan semua potensi di dalam diri mereka sehingga bisa lebih confident, kemudian lebih percaya diri, dan tentunya nanti bisa mencapai goal-goal yang sudah kita rencanakan. Seperti itu, Coach. Baik, makasih Pak Bambang. Saya tangkap keywordnya bicara tentang kita sendiri pemimpin yang harus improve ya Pak. Ketika kita pemimpin improve, maka ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada tim. Salah satunya adalah ilmu. Karena dengan ilmu itu akan minimal membuat perubahan dalam cara pikir tim kita. Karena tanpa ilmu kita seperti orang berperang dengan kepala kosong. Kita seperti berperang tanpa senjata. Ilmu itu adalah tools yang bisa kita asah sehingga bisa menjadi sebuah keterampilan yang bisa menolong kita untuk optimal dalam bekerja. Gitu ya Pak Bambang kesimpulannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua buat dedikasinya, buat komitmennya yang luar biasa. Betul kata Pak Rizky, sudah capek. Saya melihat di atas kepala kita itu bukan lingkaran emas, tapi tulisan capek. Apalagi Pak Habib mesti pulang kerja, Pak Nur Salim juga kan ya, belum di rumah, masih di kantor kan ya, perlu waktu. Bu Ida juga makan Bu setelah ini Bu. Terima kasih sudah join dalam perjalanan ke Cirebon. Oke, Mas Agung, boleh kita ambil foto bersama sebagai dokumentasi, Mas Agung? Baik, nggak apa-apa lah ya, malam-malam kita berfoto bersama. Nah, baik. Mas Agungnya dengar nggak? Oke, Pak Mujikan. Oke, Bu Ida. Kapan lagi Bu Ida ya? Oke, saya foto bersama. Saya foto. 1, makasih Pak Budi. 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Bu Ida hati-hati, jangan lupa makan. Pak Mujikan terima kasih. Pak Rizky terima kasih. Pak Nur Salim, Pak Bambang, Pak Budi. Terima kasih. Pak Faisal, Pak Rido. Hotel Manhattan. Siap. Siap. Pacarnya ditunggu lah. Siap. Terima kasih semua. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat malam, hati-hati. Hati-hati, Bu Ida. Iya, Pak Bambang. Maaf ya kalau slow respon Pak Bambang ya. Ya. Besok ketemuan sama yang ditakutin. Ya, Semangat Bu Ida. Oh, Semangat Bu Ida ya. Iya. Makan